Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Sapa. Suara asrama penuh arti, ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Farabi Sidki yang akan menemani kalian di episode ke-9 kali ini. Kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, apalagi menjelang bulan Dzulhijjah, yaitu tentang Idul Adha. Sesuai dengan judul episode kita hari ini, yakni Idul Adha dalam perspektif Islam, makna, hukum, dan hikmah pengorbanan. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Ahmad Mahtum SPD MSEI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mau berbagi ilmu dengan kami. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Oke. Kita mulai dari hal yang paling dasar dulu Pak. Sebenarnya apa makna dari Idul Adha? Dan kenapa sering juga disebut Yaumun Nahar? Ya, Idul Adha itu sebenarnya kembali lagi kepada amalan-amalan yang dilakukan Bapak Ketauhidan ya, Bapak Ketauhidan peradaban manusia, yakni Bapak kita, Bapak agama-agama langit, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang Idul Adha itu erat kaitannya dengan amalan-amalan Nabi Ibrahim dan keluarganya ya, di mana Nabi Ibrahim ditagih sebenarnya pernah bernadar akan mengorbankan apapun termasuk yang dicintainya, termasuk suatu saat Allah menagih janji itu, termasuk beliau Nabi Ibrahim itu ketika lama tidak punya anak ya, sampai di usianya yang tua, yang senja, baru kemudian Allah menganugerahkan anak, dan itu yang ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi erat kaitannya Idul Adha itu dengan kurban ya, kurban taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya tentunya harus kita taati. Jadi tidak hanya sekedar omong kosong, kalau sudah kita niat untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, apapun yang harus diperintahkan oleh Allah ya harusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu simbol utamanya di dalam Idul Adha sebenarnya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Kalau kita sering dengar istilah seperti udhiyah, lalu tadhiyah, dan nahar, sebenarnya apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut dalam konteks kurban Pak? Ya, kalau udhiyah itu sebenarnya kan udhiyah ya, itu merujuk kepada hewan-hewan yang digunakan ya menjadi hewan kurban ya. Kalau kurban itu kan ya hewan-hewan seperti unta, terus sapi ya, di beberapa daerah juga ada pengorbanan menggunakan kerbau, kambing. Tapi kalau kembali lagi tadi dia dengan amalan Nabi Ibrahim, memang ada pendapat yang mengatakan ya yang paling utama itu sebenarnya kambing. Meskipun di dalam banyak riwayat zaman Rasul itu juga banyak yang menggunakan sapi. Nah, itu udhiyahnya. Nah, kalau tadhiyah itu sebenarnya merujuk kepada konsep hikmah ya, kurban secara umum. Tadi yang saya jelaskan bahwa bagaimana jadi hikmah-hikmah dalam berkurban, kemudian bagaimana sebenarnya esensi kurban, kenapa kok kemudian yang digunakan adalah hewan gitu ya. Hewan, bagaimana kita menyembelih rasa apa yang serupa seperti hewan. Manusia itu kan ada sisi kehewanannya ya. Jadi terutama nafsu ya, itu yang harus kita kendalikan. Kecintaan terhadap ternak itu juga ada kaitannya. Jadi itu konsep-konsep kurban yang ada di tadhiyah ya.
Kemudian kalau nahar, ya nahar itu erat istilahnya dengan aktivitas atau kegiatannya, penyembelihan. Ya, makanya di surat Al-Kautsar kan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada perintah fasholli, ya, salat, dan wanhar, sembelihlah, ya, aktivitas. Ya, lebih kepada aktivitas atau kegiatan penyembelihan. Di dalam riwayat yang lain juga ada kata nahru itu yaumun nahr. Jadi merujuk kepada waktu juga ketika penyembelihan. Itu mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah tentunya. Ya, itu istimewanya Idul Adha, bahkan disunahkan kan kalau ketika sholat di 4 hari itu, jadi mulai tanggal 10, 11 sampai 13 itu, setelah sholat fardu itu kan disunahkan juga membaca takbir. Jadi kalau Idul Fitri cuma 1 hari, kalau Idul Adha itu 3 hari, ya 3 hari plus 1 hari ketika Idul Adhanya, jadi 4 hari total itu. Jadi itu ya perbedaan istilah di dalam udhiyah, tadhiyah, dan nahru, ya an-nahru, nahr. Jadi udhiyah itu sebagai hewannya, ya, lalu tadhiyah itu sebagai maknanya, ya, dan nahr itu hasilnya sebagai waktu atau kegiatannya. Ya, kegiatan penyembelihan. Kita lanjut ke ya, pertanyaan yang ketiga, Pak. Kita juga tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang seperti sampean jenengan sebutkan. Menurut Bapak, apa hikmah terbesar dari kisah tersebut dalam konteks Idul Adha saat ini, Pak? Ya, makna dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sangat universal ya. Ada beberapa, mungkin saya menyebutkan 2 kata kunci ya dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertama, tentu saja sesuai dengan judulnya, kurban, pengorbanan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu ya, atau kita mempunyai keinginan ya, kita kadang-kadang harus berkorban ya, berkorban. Meskipun kata korban itu kan sebenarnya merujuk kepada mendekatkan diri ya, mendekat. Karena berkorban itu sebenarnya justru kita itu mendekat. Maka kalau saya ingat salah satu pepatah di dalam bahasa Inggris itu, struggle without sacrifice is nonsense ya. Jadi kalau kita berjuang itu nggak ada pengorbanan, itu nonsense itu ya. Jadi pengorbanan ya itu juga erat kaitannya juga dengan perjuangan. Jadi kalau Nabi Ibrahim ya perjuangan dalam menegakkan ketauhidan, maka sampai disebut Bapak Tauhid, ya memang ya itulah pengorbanannya Nabi Ibrahim. Nah, itu yang pertama kata kunci dari kegiatan ibadah ya di Idul Adha. Yang kedua adalah cinta kasih tentunya ya. Jadi meskipun ya Nabi Ibrahim itu baru dianugerahi anak sampai di usia senjanya ya, dengan tumbuhnya Nabi Ismail sebagai anak lelaki yang cerdas, tapi kalau sudah gitu ya, kalau sudah Allah memerintahkan ya, bahkan di surat As-Saffat itu Nabi Ibrahim butuh validasi sampai 3 kali bahwa itu adalah perintah Allah ya. Ya, itu nanti juga diwujudkan juga dengan digodanya Nabi Ibrahim oleh iblis sebelum mengorbankan Nabi Ismail. Nah itu kan ya, kalau sudah Allah yang memerintahkan ya, secinta apapun kita ya itu sudah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus lakukan. Di cinta kasihnya ya pertama itu tentunya kekasih Allah, makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah ya, kasih Allah, cinta kasih Nabi Ibrahim. Karena bagaimanapun muara dari cinta kasih kepada keluarga itu juga cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Jadi kalau kita cinta kepada keluarga ya pengennya kita sama keluarga itu nggak cuma di dunia kan, kita juga pengennya juga di akhirat juga. Jadi long lasting gitu ya, selamanya gitu. Yang disebut cinta kasih ya selamanya, nggak cuma melihat kehidupan kita itu cuma di dunia, tapi juga di akhirat juga gitu ya. Saya menggarisbawahi ada 2 kata kunci di situ ya. Pertama adalah pengorbanan itu sendiri, yang kedua adalah cinta kasih kepada Allah dan kepada keluarga tentunya itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kalau kita lihat lebih dalam, kurban ini
bukan hanya soal menyembelih seperti tadi. Menurut Bapak, bagaimana pengorbanan bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dunia? Misalnya dalam mengurangi sifat iri, tamak, atau terlalu cinta dunia. Ya, saya balik lagi ke ibadah ya, ibadah kurban ya. Pengorbanan itu penting ya untuk mendalami hikmah kurban, karena tadi saya sempat menyebut bahwa menyembelih sifat-sifat yang ada kecenderungan kehewanan ya di dalam diri manusia itu. Ya, termasuk juga ada cinta dunia. Sebenarnya sejak zaman dahulu itu manusia juga sangat cinta kepada hewan-hewan ternak sebenarnya. Ada kecenderungan seperti itu karena memang hewan ternak sejak dulu punya nilai, ya punya nilai terutama nilai ekonomis. Nah, itu kecintaan terhadap dunia, maka mengorbankan terus kemudian dia menyedekahkan dan membagikan sesuai dengan ketentuan syariat tentunya itu juga sebenarnya ya menekan ya rasa cinta dunia, ya rasa iri hati dan sebagainya. Itu memaksa dalam tanda kutip ya bahwa ya kita di dunia ini cuma sementara sebenarnya. Maka yang lebih lama gitu ya, maka yang lebih lama kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sampai kepada Allah itu yang pertama keikhlasan ya, dan darah hewan yang kita kurbankan itu yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal diniatkan dengan ikhlas tentunya ya. Asal diniatkan dengan ikhlas, bukan mengejar dilihat orang gitu ya, bahwa oh orang ini sudah berkurban ya, punya keutamaan, bukan. Jadi memang kurban itu punya nilai luhur yang dalam sekali sebenarnya. Nah, ketika kita di masyarakat Pak, kadang kita itu melihat distribusi hewan kurban itu tidak merata Pak. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya kita memilih tempat penyaluran hewan kurban agar lebih berdampak? Ya, tentunya pertama sama seperti filantropi yang lain ya, ketika kita memberikan donasi termasuk juga di dalam hewan kurban, yang pertama dilihat adalah kapasitas yang mengelola. Jadi kalau masjid ya masjidnya, kalau lembaga amil zakat barangkali ya lembaganya ya, dan lembaga-lembaga atau yayasan yang lain. Ya kembali lagi itu yang pertama yang harus dilihat. Yang kedua pemahaman tentunya orang-orang yang mengelola, karena pembagian hewan kurban itu kan sudah ditentukan ya di dalam berbagai riwayat di hadis itu ya, sepertiga maksimal ya untuk orangnya, terus juga sepertiga juga untuk disedekahkan kepada orang lain. Jadi tidak boleh kemudian meskipun saya yang berkorban ya nggak boleh saya makan semua, karena tujuan utama yaitu berbagi sebenarnya di dalam kegiatan berkurban sesuai dengan riwayat-riwayat hadis. Nah, pengelolanya ini paham atau enggak sebenarnya, sehingga kita tahu kadang-kadang ada yang satu lokasi itu banyak banget, ada yang enggak kebagian. Maka saya lihat di beberapa lembaga yayasan itu ada inovasi-inovasi ya, misalkan dibuat kornet itu ya, kita pernah lihat di beberapa lembaga yayasan itu juga, agar dalam tanda kutip lebih jauh jangkauannya juga ya, itu tujuannya sebenarnya. Maka penting melihat yayasan atau lembaga jangkauannya sejauh apa, terutama yang terpenting adalah saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, yang termasuk golongan-golongan du'afa, fakir miskin, itu yang harus digarisbawahi yang terlebih dahulu tentunya. Itu. Kemudian Pak, ini juga sering jadi pertanyaan. Apakah boleh seseorang berkurban atas nama satu keluarga, dan bagaimana pandangan dalam Islam? Ya. Ini hewannya apa dulu ya? Hewannya apa dulu? Contoh sapi. Sapi. Nah, kalau sapi itu sebagaimana yang kita ketahui ya, sapi itu untuk 7 orang. Ya bisa tuh untuk satu keluarga itu ya. Kalau kambing ya untuk 1 orang, kambing atau domba itu ya satu orang. Jadi sesuai dengan ketentuannya, sapi, unta itu bisa 7 orang. Kalau untuk satu kambing untuk satu keluarga, nah, saya ambil salah satu pendapat di ulama di Imam Syafi'i itu, di Syafi'iyah ada yang mengatakan kurban itu sunnahnya sifatnya kifayah. Jadi dalam satu keluarga satu kambing itu sudah cukup sebenarnya. Ya, satu kambing sudah cukup. Ada yang mengatakan demikian.
Tapi dalam banyak riwayat juga disampaikan ya kambing untuk satu orang. Tapi kalau dilihat kifayahnya ya untuk satu keluarga ya itu sudah cukup ya. Memang ada banyak justifikasi fikih, tapi kembali lagi esensi kurban itu kan bagaimana kita mengendalikan diri ya, kecintaan kita terhadap dunia. Bahkan kurban itu juga ada ketentuannya ya, yang terbaik yang kita sedekahkan ya, jangan ngambil kambing yang sakit ya, itu sudah dari dinas itu pasti juga kena, dinas peternakan juga dari dari syariat fikihnya juga itu kalau sakit gimana itu ya, dia berarti berkurban terhadap sesuatu yang sebenarnya dia kondisinya tidak baik sebenarnya gitu. Lalu terkait syarat Pak, apakah ada ketentuan khusus sebelum seseorang berkurban? Misalnya harus melaksanakan akikah terlebih dahulu seperti itu. Kalau khusus ya, syarat khusus pertama jelas dia harus mampu terlebih dahulu. Tapi saya sering gitu ya, ada beberapa sering berita gitu ya, tiap tahun ada aja kejadian-kejadian yang luar biasa terkait Zulhijjah dan ibadah kurban itu. Ada orang yang sebenarnya hidupnya pas-pasan tapi dia punya niat berkurban luar biasa, nabung setahun penuh. Nah itu nyentil juga ke saya, ke orang-orang yang mampu harusnya hikmah-hikmah seperti itu. Nah tapi kalau dikaitkan dengan akikah begitu ya, akikah itu sebenarnya hal yang berbeda ya sebenarnya. Kurban itu ya disyariatkan setidaknya dia punya hukum sunnah muakkad itu setiap tahun. Sedangkan akikah itu satu kali seumur hidup. Nah satu itu perbedaannya. Yang kedua kalau kurban itu diwajibkan ke orang yang sudah mampu. Jadi misalkan saya sudah mampu ya saya yang wajib. Tapi kalau akikah saya ke anak saya. Nah, jadi kalau anak saya itu ya saya yang mengakikahi. Tapi kalau kaitannya dengan kurban itu tiap tahun. Jadi sunnahnya tiap tahun. Jadi dahulukan kurban terlebih dahulu. Ya karena akikah itu memang ada anjuran 7 hari dan seterusnya setelah kelahiran. Tapi itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau kurban itu tiap tahun. Ya kalau kita tiap tahun ya ketemu lagi dengan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan Idul Adha ya kita ada lagi. Jadi dahulukan Idul Adha. Apalagi kalau saya yang misalkan saya yang akikahi, yang wajib orang tua saya untuk mengakikahi saya. Jadi kalau saya wajib untuk mengakikahi anak saya. Jadi yang dilihat adalah sayanya untuk kurbannya. Jadi didahulukan kurbannya dulu. Ya, jadi kurban terlebih dahulu ya syukur-syukur kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ya punya kambing 2 misalkan ya, satunya kita niatkan untuk kurban, satunya kita niatkan juga untuk akikah anak-anak saya misalkan. Ya, yang wajib mengakikahi saya orang tua saya sebenarnya. Jadi akikah itu cuma satu kali sebenarnya seumur hidup, tapi kurban itu setiap tahun. Nah, itu ya. Jadi dahulukan kurban terlebih dahulu. Begitu. Baik Pak. Sebelum kita menutup perbincangan hari ini, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan closing statement Pak, atau pesan terakhir kepada para pendengar Sapa, khususnya generasi muda terkait makna Idul Adha. Ya, Idul Adha itu dimaknai memang kita perlu terus-menerus mengulang-ulang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin secara kronologis kita sudah hafal ya, kita sekalian sudah hafal. Tapi kita menelaah selalu itu kisah-kisah Nabi Ibrahim, hikmahnya. Teladan mana yang sebenarnya bisa kita lakukan. Karena nyaris ya kalau melihat bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita perlu tingkatkan di dalam diri kita, itu yang terpenting. Yang kedua tadi yang saya sampaikan ya untuk teman-teman para mahasiswa juga yang namanya orang berjuang itu butuh pengorbanan memang. Teman-teman dari mahasiswa yang jauh datang ke kampus ya berkorban harta, berkorban jauh dari orang tua, yaitu baik pengorbanan, bagian dari pengorbanan. Maka kalau kita menginginkan ya itu hasil yang baik ya, maka kita maksimalkan pengorbanan yang sudah kita lakukan. Ya, kita maksimalkan pengorbanan yang sudah.
Maka refleksi kurban itu yaitu kita kembali lagi kurban, ya, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengendalikan diri kita sendiri, juga cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mungkin itu saja ya, terkait hikmah kurban ya yang bisa kita diskusikan. Ini kalau podcast kalau bahasanya podcaster yang lain itu, ini cerita kita ini bahas kurban itu isinya daging semua gitu. Iya. Daging kurban ya gitu ya ceritanya. Udah daging makna, daging kurban. Daging kurban gitu ya. Ya. Terima kasih Bapak Mahtum atas ilmu dan insight yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahtum bisa menambah pemahaman kita semua tentang makna Idul Adha yang sesungguhnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pendengar Sapa yang sudah menyimak episode kali ini. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa pengorbanan bukan hanya soal apa yang kita keluarkan, akan tetapi juga tentang apa yang kita lepaskan dari dalam diri kita. Ego, keinginan dan rasa memiliki. Semoga kita semua bisa melepaskan, semoga kita semua bisa memaknai Idul Adha dengan lebih dalam, bukan hanya dari hari raya tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Al-Farabi Siddiqi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.